أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر انفسنا. اما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia serta anugerah yang telah Allah limpahkan kepada diri kita, pada keluarga kita, kepada umat Islam dan bangsa kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan. Semoga dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap berkenan melimpahkan nikmat dan anugerahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sering kita lafalkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang berjuang untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. Hadirin jamaah rahimahullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini insyaallah kita akan mengkaji rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Kajian kita bersumber dari referensi utama, yaitu kitab iman, rukun-rukunnya, hakikatnya, dan hal-hal yang bisa membatalkannya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Naim Yasin, seorang ulama dari Palestina. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian dari iman dengan hari akhir adalah keyakinan yang utuh kepada hal-hal yang Allah beritahukan kepada kita di dalam kitab Al-Quran, dan juga keyakinan yang utuh mengenai hal-hal yang telah diberitahukan oleh Rasulullah SAW kepada kita tentang hal-hal apa saja yang kelak akan terjadi setelah kematian. Setelah kematian ada alam kubur yang di dalamnya ada ujian-ujian yang akan diberikan kepada setiap orang yang telah wafat. Kemudian di dalam alam kubur itu juga ada kenikmatan, kemudian ada siksa. Lalu keyakinan kita kepada adanya hari akhir juga berhubungan dengan keyakinan akan adanya hari kebangkitan, di mana makhluk Allah yang terdiri dari manusia dan bangsa jin akan dibangkitkan kembali setelah peristiwa kiamat besar. Kemudian ada al-hasyr, atau seluruh makhluk Allah tadi akan dikumpulkan untuk menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara peristiwa lain yang akan
dihadapi oleh umat manusia di hari akhir adalah bahwa masing-masing akan menerima lembaran-lembaran catatan-catatan amalnya. Lalu ada perhitungan amal, ada amal baik, amal yang buruk, semuanya akan diperhitungkan yang sekecil-kecilnya juga. Lalu ada al-mizan, yaitu timbangan, di mana amal kita akan ditimbang. Sebelah kanan ada amal baik, kemudian sebelah kiri ada amal buruk. Di hari akhirlah akan terlihat mana yang lebih berat, apakah amal baik kita ataukah amal buruk itu. Kemudian ada al-khawd atau telaga yang akan dihadiri atau akan didatangi oleh setiap orang yang beriman. Ketika seseorang diizinkan untuk meminum seteguk air dari danau yang ada di hari akhir nanti, maka orang tersebut tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Lalu ada as-sirat, yaitu jembatan yang berada di atas neraka jahanam yang harus dilewati oleh setiap manusia. Tentu keadaan dan nasib dari masing-masing manusia ketika menyeberangi as-sirat atau jembatan ini akan sangat tergantung dengan amal-amalnya semasa dia hidup di dunia. Lalu ada syafaat. Syafaat atau bantuan, pertolongan dari para nabi dan rasul antara lain, di mana setiap umat manusia akan mendatangi nabi-nabi mereka dan rasul-rasul mereka untuk mendapatkan syafaat atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu umat yang berharap akhir akan mendapatkan syafaat. Kemudian tentunya hal yang besar dalam keimanan kita kepada hari akhir adalah keimanan kita tentang adanya surga pada hari akhir. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hari akhir ini Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab Al-Quran betul-betul memberikan perhatian untuk mengingatkan umat manusia tentang adanya dimensi dari alam atau dunia akhirat ini. Di antara bentuk perhatian Al-Quran tentang adanya hari akhir ini, ada banyak ayat-ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengkaitkan antara perintah atau anjuran untuk melakukan amal saleh dengan keimanan dengan adanya hari akhir. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 177, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Tetapi kebaikan yang sebenarnya itu adalah bagi orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman dengan adanya hari akhir. Lalu dalam surat Al-Baqarah ayat 62 Allah juga berfirman, man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir serta melakukan amal saleh, maka mereka akan mendapatkan balasan untuk diri mereka dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak akan
memiliki rasa takut dan juga tidak akan bersedih hati. Lalu dalam surat Al-Baqarah ayat 232 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir." Al-Qur'an itu menjadi nasihat bagi orang-orang di antara kalian yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dalam surat At-Taubah ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir." Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tentu ayat yang terakhir tadi konteksnya adalah konteks dalam situasi peperangan. Ayat-ayat semacam ini tidak bisa dipahami tanpa melihat tafsir, sebab turunnya ayat dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 26, "U'budullaha warjul yawmal akhirah wa la ta'thaw fil ardi." Beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah oleh kalian Allah, dan berharaplah akan hari akhir, serta jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi ayat-ayat yang cukup banyak tadi, dan tentu masih banyak ayat-ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala selalu menghubungkan keimanan atau perintah keimanan kepada hari akhir ini dengan perintah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa keimanan kepada hari akhir ini begitu penting, karena nanti akan kita bahas bersama di antara hikmah-hikmah utama dari keimanan kepada hari akhir yang memiliki pengaruh kuat terhadap kehidupan kita sebagai umat manusia di dunia ini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari akhir ini dengan bermacam-macam nama. Nah, variasi atau macam-macam nama tentang hari akhir ini menunjukkan apa yang akan terjadi atau ada pesan di balik setiap nama tersebut. Di antara nama lain dari hari akhir adalah hari kiamat. Nah, kita mengenal istilah ini. Hari kiamat yaitu hari di mana alam semesta termasuk bumi tempat tinggal kita umat manusia ini akan dihancurkan, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat manusia dan bangsa jin akan berpindah kehidupannya dari alam dunia ke alam akhirat. Lalu nama lain adalah as-sa'ah. As-sa'ah bisa diterjemahkan waktu atau saat yang luar biasa, karena memang itu sebuah fenomena yang menyadarkan setiap manusia bahwa apa yang telah diperingatkan oleh Allah, apa yang telah dijanjikan oleh Allah tentang adanya dimensi kehidupan akhirat itu betul-betul terjadi. Kemudian nama lain dari hari akhir adalah al-akhirah, hari akhirat. Karena inilah ujung dari perjalanan kita umat manusia. Mulai dari alam ruh, kemudian kita dipindah ke alam rahim, lalu dipindah ke alam dunia, lalu dipindah lagi ke alam barzakh atau alam penantian, yaitu alam kubur. Lalu ujung dari perjalanan kita umat manusia adalah alam akhir, alam yang terakhir. Lalu hari akhir ini di dalam Al-Quran juga disebut sebagai Yaumuddin. Yaumuddin yaitu hari pembalasan, di mana kelak setiap diri kita akan menerima balasan atas setiap amal yang kita lakukan, sekecil apapun amal tersebut. Lalu nama lain dari hari akhir adalah Yaumul Hisab, hari
ditelitinya setiap amal ibadah. Ada hadis yang mengatakan, berlindung dirilah kalian supaya amal kalian itu tidak dilakukan hisab atau tidak diteliti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sampai amal ibadah kita di dunia ini dilakukan hisab atau penelitian di atasnya, kata Rasulullah, tidak seorang pun yang akan selamat. Artinya nanti di hari akhir ada orang-orang yang dihisab, tapi ada orang-orang juga yang tidak dihisab karena telah diampuni. Maka istighfar memiliki arti penting, yaitu ketika kita sering-sering memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nama lain dari hari akhir adalah Yaumul Fadli, hari kemenangan. Tentunya ini akan didapatkan oleh orang-orang yang berhasil menjalani kehidupan ini dengan memperbanyak ibadah dan amal saleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nama lain dari hari akhir ini adalah Yaumut Talaq, yang artinya adalah hari pertemuan, di mana masing-masing dari kita akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis yang mengatakan nanti di hari akhir setiap manusia akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara, tanpa penerjemah. Lalu nama lain dari hari akhir adalah Yaumul Jabal, artinya hari di mana makhluk Allah, yaitu manusia dan bangsa akan dikumpulkan. Dan nama yang lain dari hari akhir adalah Yaumut Taghabun. Yaumut Taghabun artinya hari di mana kesalahan-kesalahan ditampakkan. Jadi manakala manusia hidup di dunia berusaha menyembunyikan segala perbuatan buruk dan jahatnya, nanti di akhirat akan ditampakkan. Dan ditampakkan tidak hanya untuk dirinya saja, tapi ditampakkan kepada seluruh makhluk Allah, seluruh manusia, kemudian seluruh bangsa jin. Karena dua kelompok makhluk Allah ini yang bukanlah yang dikenai hukum untuk hal-hal yang benar dan hal yang salah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal pertama atau kejahatan pertama yang akan disidangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adam atau darah. Jadi kejahatan pembunuhan di dalam Islam itu adalah tindak kriminal yang paling besar. Maka kejahatan yang berupa pembunuhan itu kelak perkara pertama yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kejahatan-kejahatan yang lain. Maka di dalam Islam pembunuhan itu termasuk salah satu dosa yang paling besar. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian nama lain dari hari kiamat atau hari akhir adalah Yaumul Khulud, yaitu hari kekekalan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita hidup di dunia ini, hidup yang sementara, suatu saat setiap manusia akan meninggal, akan wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di akhirat nanti yang ada adalah kekekalan. Semua manusia dan bangsa jin akan diberi kekekalan atau kehidupan selama-lamanya. Tentunya kita berharap bahwa kehidupan kekal yang akan kita jalani adalah kehidupan kekal di bawah ridha dan nikmat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di kampung surga, bukan sebaliknya, yaitu di kampung neraka. Lalu nama lain dari hari kiamat atau hari akhir adalah Yaumul Khuruj, hari keluar, di mana kita umat manusia nanti akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan yang sama, dalam keadaan tidak berbaju, tapi semua itu sudah tidak terpikirkan karena begitu dahsyatnya hari akhir yang akan kita hadapi.
Kemudian hari kiamat juga disebut dengan Yaumul Hashr. Yaumul Hashr artinya hari penyesalan. Manusia akan menyesal kenapa selama hidup di dunia tidak banyak memanfaatkan waktunya untuk menunaikan perintah-perintah Allah, atau bagi sebagian orang barangkali sangat menyesal karena lebih banyak menggunakan waktu hidupnya di dunia untuk melanggar ketentuan-ketentuan Allah dan tidak mentaati perintah-perintah. Lalu nama lain dari hari akhir adalah Yaumut Tanadi. Yaumut Tanadi artinya hari di mana semua makhluk Allah akan berkumpul atau dikumpulkan. Nama lain dari hari akhir juga Al-Azifah. Al-Azifah berarti hari yang dekat. Kita tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Maka ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW yang sedang berkumpul dengan para sahabat, bertanya, kapan terjadinya hari kiamat? Kemudian Rasulullah menjawab kepada malaikat Jibril, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Untuk hari akhir ini atau hari kiamat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki pengetahuan. Dan dia akan datang dalam saat atau di saat yang sangat mendadak. Hari kiamat disebut hari yang dekat karena hari kiamat ini pasti terjadi. Dalam budaya dan alat pikir bangsa Arab, setiap sesuatu yang akan datang itu dianggap sesuatu yang dekat. Maka demikian pula hari kiamat, karena dia pasti datang, maka dia termasuk hari yang dekat. Kemudian hari kiamat ini juga atau hari akhir ini juga disebut dengan sebutan di dalam Al-Quran At-Tawbah, yaitu hari terjadinya bencana yang besar. Karena ketika hari kiamat tiba, segala sesuatunya akan musnah, segala sesuatunya akan binasa dalam suku yang meliputi semua alam semesta ini, termasuk bumi tempat manusia ini tinggal. Hari akhir ini juga dinamakan di dalam Al-Quran dengan nama As-Saffat, teriakan yang keras. Ini menggambarkan bahwa manusia yang hidup di permukaan bumi ketika hari kiamat ini terjadi merasakan ketakutan yang luar biasa, sehingga semuanya berteriak sekencang-kencangnya melihat kedahsyatan kejadian atau peristiwa hari kiamat yang terjadi saat itu. Lalu hari kiamat ini juga disebut sebagai Al-Harfah, hari terjadinya bencana, yang sama tadi seperti kata At-Tawbah. Dan hari akhir ini dalam Al-Quran juga disebut dengan sebutan Al-Ghashiyah. Di dalam juz Amma ada satu surat namanya surat Al-Ghashiyah, yaitu hari pembalasan, di mana Allah akan memberi balasan kepada setiap amal yang dilakukan oleh umat manusia. Lalu nama yang lain dari hari akhir adalah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah kalau kita lihat di Al-Quran itu diterjemahkan hari kiamat, tetapi sebenarnya secara bahasa Al-Waqi'ah artinya suatu peristiwa yang pasti terjadi. Dan di dalam kitab ini disebutkan ada beberapa nama lain yang menjadi sinonim atau kesamaan kata dari penyebutan dari hari akhir. Tentu ada pesan-pesan yang tersirat dari setiap nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang hari akhir. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya adalah beberapa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu memberikan perhatian yang besar terhadap keimanan kepada hari akhir, sehingga tentang hari akhir ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan dikatakan bahwa tidak ada satu halaman pun di dalam Al-Quran itu kecuali di dalamnya Allah menyebutkan tentang hari akhir.
dari mulai surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, itu di setiap halaman Al-Quran selalu disebutkan hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir. Ini semua untuk mengingatkan kita umat manusia agar selalu ingat bahwa suatu saat kita akan sampai pada hari akhir. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebutan yang berulang dan perhatian Allah Subhanahu wa taala tentang keimanan terhadap hari akhir ini antara lain menunjukkan bahwa keimanan kita tentang adanya hari akhir ini memiliki pengaruh yang sangat kuat pada kehidupan kita sebagai umat manusia. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya antara lain adalah akan mengarahkan kita, akan mendisiplinkan kita untuk selalu berusaha untuk melakukan amal saleh dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara arti takwa adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab ini disebutkan perbandingan antara orang yang beriman dengan hari akhir dengan keimanan yang sebenarnya dengan orang yang tidak mengimani dengan adanya hari akhir. Misalnya orang yang tidak beriman dengan adanya hari akhir, tentu dia tidak meyakini dengan adanya hari kebangkitan dan tidak meyakini bahwa amal-amalnya akan dihisab, akan diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dia lakukan itu betul-betul sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingan dirinya. Dia tidak berpikir bahwa ini akan merugikan orang lain atau memberikan manfaat kepada orang lain. Sedangkan orang yang beriman tentang adanya hari akhir, tentu dia akan betul-betul cermat dengan setiap perbuatan dan setiap ucapan yang akan dia ucapkan, karena dia menyadari bahwa semua perbuatan dan semua ucapan yang dia lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Hakim yang Maha Adil. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran keimanan kita pada hari akhir ini sering dikaitkan atau dihubungkan dengan amal saleh. Tentang hal ini antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 1 hingga ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apakah engkau tahu wahai Muhammad, orang yang mendustakan agama? Dan sini kata arti di dalam tafsir surat Al-Ma'un bisa diartikan sebagai agama. Jadi ada orang yang mendustakan agama, tapi ada tafsir yang mengatakan adin di sini artinya hari akhir. Orang yang mendustakan hari akhir. Dan di antara ciri-ciri orang mendustakan agama atau mendustakan hari akhir adalah orang yang menghati anak yatim, dan juga orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin. Jadi ada hubungan antara perilaku yang buruk dengan ketidakyakinan tentang adanya hari akhir. Pesan yang tersirat dari ayat tadi adalah bahwa orang yang beriman dengan hari akhir, dia akan melakukan sesuatu kepada anak yatim dan juga akan melakukan sesuatu untuk membantu fakir miskin. Lalu dalam surat At-Taubah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya
hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja yang mampu memakmurkan masjid. Mampu memakmurkan masjid dengan menjalankan ibadah-ibadah sholat fardu secara berjamaah dan juga mengelola masjid untuk kepentingan umat atau warga. Jadi di sini ada korelasi yang kuat antara mereka yang sanggup memakmurkan masjid itu dipastikan keimanan kepada hari akhir itu kuat. Lalu di dalam surat At-Taubah ayat 44 hingga ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yasta'dzinuka alladziina yu'minuuna billahi wal yawmil aakhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu 'aliimun bil muttaqin." Orang-orang yang beriman dengan hari akhir, mereka tidak akan minta izin kepada wahai Muhammad untuk tidak berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuuna billahi wal yawmil aakhir wa irtabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman dengan hari akhir, mereka akan mencari berbagai macam alasan untuk meminta izin kepada wahai Muhammad untuk tidak ikut dalam berjihad di jalan Allah, dan hati mereka penuh keraguan yang terus-menerus. Nah, di sini di dalam surat At-Taubah ayat 44 dan ayat 45 ini Allah menggambarkan bagaimana ada korelasi atau hubungan yang kuat antara keimanan dengan hari akhir dengan kesiapan untuk berjihad di jalan Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir." Sungguh dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan juga mengharapkan hari akhir. Artinya ayat ini memberi isyarat bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang beriman kepada akhir akan menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai suri tauladan dalam hidup mereka. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 92 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum 'ala salatihim yuhafizun." Orang-orang yang beriman dengan hari akhir pasti akan beriman dengan Al-Qur'an dan mereka akan menjaga salat mereka. Artinya kecintaan kita kepada Al-Quran, kecintaan kita untuk menjaga salat-salat kita itu dipengaruhi juga oleh keimanan kita kepada hari akhir. Karena salat kita, kedekatan kita kepada Al-Quran, semuanya itu buah yang akan kita ambil atau akan kita petik pahalanya kelak di hari akhir. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah utama yang kedua dari keimanan kita pada hari akhir adalah bahwa manusia itu lebih banyak yang lalai terhadap kehidupan hari akhir dibanding yang ingat. Kenapa demikian? Karena manusia itu terdiri dari dua unsur utama. Unsur yang pertama adalah unsur fisik, badan kita yang sifatnya materi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan benar-benar kami telah menciptakan manusia itu dari sari pakitan.
Jadi apa namanya, unsur utama manusia, terutama ketika Nabi Adam alaihissalam, kakek kita itu diciptakan, yang darinya seluruh umat manusia ini bersumber. Kita ini anak keturunan Adam semua. Ada hadis yang menceritakan bahwa ketika Allah menciptakan Adam, Allah perintahkan malaikat untuk mengambil saripati tanah dari setiap jengkal tanah yang ada di permukaan bumi. Maka badan kita ini membutuhkan makanan yang berasal dari bumi, karena asalnya adalah dari bumi. Kita perlu nasi yang ditanam di bumi, kita perlu buah yang ditanam di bumi, kita perlu air yang bersumber di bumi, dan lain sebagainya. Ini unsur yang pertama dari manusia, yaitu unsur fisik. Kemudian unsur kedua yang ada dalam diri kita, ini yang sering kita lupakan, adalah unsur ruh atau jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 29, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin." Maka jika aku, kata Allah, telah sempurnakan penciptaan Adam dan aku tiupkan ke dalamnya bagian dari ruhku, dari jiwaku, kata Allah, maka bersujudlah kalian, wahai para malaikat, kepada Adam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena unsur yang terlihat yang lebih dirasakan oleh manusia itu adalah unsur fisiknya, maka untuk kepentingan manusia yang berhubungan dengan dunia, untuk memuaskan unsur fisiknya, itu nggak perlu disuruh lagi. Misalnya ketika manusia lapar, masih ke dapur. Kalau ada makanan, ambil ini. Nggak ada makanan, masak. Kalau nggak ada di kulkas, nyari ke warungnya Pak Makbul, masih buka nggak? Nggak usah disuruh. Tapi kalau unsur ruh ini, nah ini perlu diingatkan, karena banyak manusia yang lupa bahwa dalam dirinya ini ada unsur ruh. Nah, Allah mengingatkan sering-sering tentang kehidupan di akhirat ini, supaya manusia mengingat kembali apa yang diperlukan oleh unsur ruhnya. Di antara yang dibutuhkan oleh unsur ruh manusia ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Mengenal Allah ini disebutkan dalam ajaran Islam dengan ma'rifat Allah. Mengenal Allah dengan cara yang benar. Kemudian setelah mengenal Allah, ibadah Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang hanya memenuhi kebutuhan fisiknya saja, makanan tersedia, rumah bagus, kendaraan bagus, jabatan luar biasa, dan lain sebagainya, orang semacam ini tidak akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya manakala kebutuhan ruhnya tidak terpenuhi. Kalau dia tidak mau beribadah, kalau dia tidak mau belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkuat akidahnya dan keimanannya, maka kebahagiaan itu tidak akan pernah terwujud. Yang terjadi adalah kegersangan jiwa, kekosongan jiwa. Nah, kalau orang sudah gersang jiwanya, kosong jiwanya, nanti perilakunya mana-mana, bisa menjadi orang lain dan lain sebagainya. Mungkin akhir-akhir ini kita melihat atau mendengar, menyaksikan berita-berita orang-orang yang cukup segala-galanya justru tertimpa masalah yang luar biasa yang tidak kita bayangkan sebagai orang yang masih Allah tadi tidak hidup dengan kecukupan. Tapi justru dengan keseimbangan inilah manusia insya Allah akan hidup dengan bahagia, insya Allah. Yang perlu ditekankan di sini bahwa kehidupan di akhirat nanti itu adalah kehidupan fisik dan kehidupan ruh. Karena ada beberapa aliran pemikiran dalam akidah Islam
Kalau yang menyimpang mengatakan bahwa kehidupan manusia di alam kubur dan di alam akhirat itu hanya kehidupan jiwa, hanya kehidupan ruh saja. Allah tidak akan mampu membuat kita kembali memiliki fisik materi sebagaimana kita hidup di dunia. Dan setahu saya ini pemikiran yang tidak betul. Pemikiran yang betul adalah bahwa kita di alam kubur tetap akan hidup dengan fisik dan jiwa kita. Demikian pula ketika hari akhir kita akan dibangkitkan kembali dengan fisik dan jiwa kita. Maka kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia atau sebaliknya hukuman yang akan didapatkan oleh manusia di akhirat nanti itu sifatnya fisik dan roh. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 38, "Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ardi araditum bil hayati dunya min al-akhirati fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa jika dikatakan kepada kalian bersegeralah bergerak untuk berjihad di jalan Allah, kalian merasa berat dan ingin tetap tinggal di rumah-rumah kalian? Apakah kalian lebih ridha dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Sebab kesenangan yang ada di dunia ini dibanding kesenangan yang ada di alam akhirat ini sangat kecil sekali." Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sebentar. Kalau kita mengingat masa kecil, maka seperti baru kita alami. Kalau kita lihat anak-anak kita, perasaan baru lahir, tapi sekarang sudah pada kuliah, bahkan sudah ada yang berkeluarga, bahkan ada di antara kita yang sudah punya cucu. Itu menggambarkan betapa cepatnya kehidupan di dunia ini, apalagi kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan para jemaah sekalian adalah kita pandai-pandai mengelola hidup kita di dunia ini untuk di samping mencari kebutuhan dan maslahat kita di dunia, tapi tentunya dalam memenuhi kebutuhan kita dan maslahat kita di dunia, kita berusaha untuk mematuhi rambu-rambu yang sudah Allah gariskan dan juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kemudian kita berusaha untuk menabung amal-amal saleh semampu yang kita lakukan. Kalau ada amal-amal saleh besar, kewajiban-kewajiban yang belum kita belum mampu melakukan, maka kita niatkan supaya suatu saat Allah memberi diri kita kemampuan untuk melakukan amal-amal saleh besar tersebut. Misalnya haji, tidak semua orang mampu melakukan itu sampai biaya yang besar sekarang ini, dan juga waktu menunggunya juga lama. Semoga dengan niat-niat itu Allah sudah mencatat keinginan kuat kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban dan amal-amal saleh yang bernilai besar tersebut. Demikian apa yang bisa kita bahas tentang hari akhir pada pertemuan yang penuh berkah ini. Insyaallah hal-hal yang lain yang masih cukup banyak yang terkait dengan keimanan dengan hari akhir akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, barangkali ada tambahan dari jemaah terkait dengan bab yang kita bahas ini atau pertanyaan, disilakan. Saya cuma mau menyikapi dari Ustaz yang Ustaz bilang masalah darah Ustaz ya. Nah, itu yang pertama yang di akhir pandangan. Nah sekarang ini berlaku ya. Ini yang sedang saya dengar itu menggaungkan halal kita minum darahnya itu gimana Ustaz? Halal darahnya kita bunuh, orang itu kita bunuh halal darahnya.
Mana berjelas itu? Nah, ini tentu kita harus sangat hati-hati, Pak. Itu karena itu halal namanya. karena kan sekarang sering mungkin Pak Ustaz, ya kan menggolkan halal lah, larang tidak minum, kita minum. Nah itu dia belum Ustaz. Dikasnya itu provokasi, Pak. Tidak. Provokasi. Jadi apa namanya, di dalam Islam itu misalnya ada yang terbukti membunuh, itu persidangannya lama, harus dibuktikan betul bahwa memang terjadi tidak kriminal pembunuhan yang ilegal dalam arti tidak memenuhi unsur-unsur yang sah. Itu yang melakukan adalah pemerintah, bukan pribadi. Maka kalau ada budaya di salah satu daerah, namanya wilayah besar, darah, dibalas darah, nah itu tidak Islam. Karena kalau ada pembunuhan, ya sudah, kasus ini harus ditangani oleh pengadilan. Nanti yang memutuskan adalah pengadilan. Keputusan apapun yang dijatuhkan oleh pengadilan, kita umat Islam harus ikhlas. Karena secara pribadi kita tidak dibolehkan membalas darah negara. Itu lebih didorong oleh emosi pribadi, emosi keluarga, atau pengaruh dari adat. Yang adat itu sebenarnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, kita umat Islam berasal dari etnis apapun, berasal dari adat apapun, maka harus menyesuaikan adat istiadat yang ada di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam suku kita, dengan ajaran-ajaran agama Islam. Itulah arti sebenarnya dari berislam. Berislam itu artinya berserah diri. Siapapun kita kalau sudah menyatakan berislam, ya berserah diri dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini masalah besar. Nah, kalau ada seseorang yang tidak puas dengan keputusan pengadilan, misalnya ada anggota keluarganya yang dibunuh oleh orang lain, tapi setelah diproses dalam pengadilan, dia tidak dijatuhi hukuman mati, kan seakan-akan tidak setimpal hukumannya. Nah, itu nanti tuntutannya ada di akhirat. Nah, hukuman akhirat adalah yang akan memberikan keadilan yang seadil. Maka di dalam surat Al-Hadid Allah firmankan, "Alisallahu bi ahkamil hakim." Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adil? Karena kalau kita mengharapkan keadilan yang seadil-adilnya di dunia ini, sepertinya tidak ada keadilan yang sebenar-benarnya. Tapi kita, di antara hal terpenting yang harus kita lakukan adalah kita menjaga diri kita supaya kita tidak terperosok dalam perbuatan dosa yang sama. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan, jika ada dua orang Islam saling membunuh, maka yang terbunuh dan yang membunuh sama-sama di neraka. Ini hadis ini melengkapi penjelasan tadi. Jadi dalam situasi misalnya berhadapan dan ada kemungkinan akan terjadi pertengkaran yang mengakibatkan kematian, maka orang Islam harus menghindari. Karena kalau dilayani, yang dibunuh dan yang membunuh ini sama-sama akan ada di neraka. Tapi berbeda kasusnya, misalnya ada orang yang ingin melakukan kejahatan kepada diri kita, misalnya begal, perampok. Nah itu tentu harus kita lawan. Ada perampok, maling yang masuk rumah kita, atau kita lagi berkendaraan di tengah jalan, ada yang berbuat jahat kepada kita dengan mengancam jiwa kita. Ketika kita melawan, maka itu dibolehkan. Jadi ada pemilahan
kasus yang harus kita harus berhati-hati minta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa besar terutama dan perbuatan-perbuatan lainnya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban dari diri saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti kita ikuti. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli